Football Universe. Kiper ini persembahkan 5 trofi untuk Liverpool di saat tim ini sedang terpuruk. Perannya di bawah Mister Gawang membungkam semua kritikan kepada Liverpool. Tendangan penalti yang dihalaunya selalu terkenang sepanjang masa. Walau demikian, dia lalu dikucilkan karena hanya satu buah blunder yang dilakukannya. Berikut kisah Sander Westerveld. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Ada pemain-pemain yang pernah memperkuat dua klub sepak bola di kota Merseyside, yaitu Everton dan Liverpool. Pemain-pemain ini dikategorikan sebagai yang dicintai kedua klub. Misalnya Gary Albert dan Peter Bradley adalah nama pertama yang muncul di benak. Kemudian Nick Barmby dan Abel Xavier. Salah satu nama yang masuk dalam kumpulan pemain-pemain ini adalah Sander Westerveld. Kiper asal Belanda ini terkenal sebagai pemain terakhir di lini pertahanan Liverpool yang meraih treble winner pada tahun 2001. Tetapi, tahukah Anda bahwa dia juga pernah menandatangani kontrak untuk Everton dengan status pinjaman pada musim 2005-2006. Memang dia hanya membuat 2 penampilan untuk The Toffees, tetapi itu sudah cukup untuk membawanya menorehkan namanya sebagai pemain yang pernah memperkuat Liverpool dan Everton. Sander Westerveld lahir di kota Enschede, Belanda, pada 23 Oktober 1974. Bakat sepak bolanya ditempa di sebuah klub Belanda, yaitu FC Twente. Total selama 7 tahun, Sander berproses di klub ini, dan semua skill kipernya dipelajari dari salah satu pelatih kiper terbaik di sana. Pada musim 1994-1995, Sander dipromosikan untuk bermain di tim senior FC Twente, dan dia pun diberikan kesempatan sebanyak 14 kali. Karena penyelamatan-penyelamatan gemilangnya, dia pun akhirnya dibeli klub Eredivisie lainnya, yaitu Vitesse Arnhem. Di klub barunya ini, Sander mendapatkan kepercayaan untuk menjadi kiper utama. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya, Sander langsung menunjukkan penampilan yang luar biasa. Selama 3 musim memperkuat Vitesse, Sander selalu tampil full di tiap musim dan tampil dalam total 101 pertandingan. Salah satu prestasi terbaik Sander bersama Vitesse adalah di musim 1998-1999, saat dirinya berhasil membawa Vitesse menempati 4 besar Liga Belanda dan lolos ke Liga Eropa musim berikutnya. Karena penampilan gemilangnya bersama Vitesse, Sander kemudian masuk ke dalam radar klub-klub di luar Liga Belanda, dan salah satunya adalah Liverpool. Waktu itu pelatih Liverpool, Gerard Houllier, sedang mencari pengganti David James di bawah Mister Gawang. Dia lalu mengontak agen Sander, dan kebetulan Sander pun mau bermain di Liverpool. Akan tetapi pihak Vitesse tidak mau melepas Sander dengan mudah, karena dia memang salah satu kiper muda terbaik Belanda waktu itu, bersama Edwin van der Sar. Alhasil Liverpool harus mengeluarkan dana sebesar 4 juta euro untuk menebus Sander dan menjadi pembelian termahal di Liga Inggris waktu itu untuk seorang penjaga gawang. Pada awal musim 1999-2000, akhirnya Sander resmi berseragam Liverpool dan langsung menjadi pilihan utama Gerard Houllier di bawah Mister Gawang. Di musim pertamanya ini, Sander dipasangkan dengan seorang bek tengah tangguh yang juga dibeli dari Liga Belanda, yang bernama Sami Hyypiä. Keberanian Houllier untuk menjadikan Sander kiper utama dijawab dengan penampilan briliannya yang mengundang perhatian dunia waktu itu. Sander langsung menjadi penjaga gawang yang paling sedikit kebobolan, melampaui prestasi kiper terbaik Liga Inggris waktu itu, David Seaman,
dari Arsenal. Penampilan gemilang Sander mendongkrak prestasi Liverpool waktu itu yang sedang terpuruk di Liga Inggris, sehingga mereka pun bertengger di papan atas. Di musim keduanya berseragam Liverpool 2000-2001, Sander mencapai puncak karirnya dengan menunjukkan peran yang sangat besar untuk kesuksesan Liverpool. Tim merah ini dia bawa untuk bertengger di posisi ketiga Liga Inggris, posisi yang sudah lama dirindukan fans The Reds. Hollier berpeluang memenangkan trofi pertamanya untuk Liverpool di final Piala Worthington di Stadion Millennium melawan Birmingham City. The Reds adalah favorit juara waktu itu, dan semua tampak berjalan lancar berkat serangan menakjubkan Robbie Fowler. Namun kemenangan Liverpool dibalas oleh gol Darren Pulse. Skor tersebut bertahan sampai peluit panjang dan harus diselesaikan dengan tendangan penalti. Disinilah Sander menorehkan salah satu momen terbaiknya selama memperkuat Liverpool dengan menghalau penalti dari Martin Gringer dan Andrew Johnson untuk membawa Liverpool mengangkat trofi. 3 bulan berikutnya, Sander membawa Liverpool masuk Piala FA dan menghadapi salah satu tim terkuat Liga Inggris waktu itu, Arsenal. Nama-nama seperti Thierry Henry, Robert Pires, Vieira, dan Freddie Ljungberg seakan membuat Liverpool ciut. Dan benar saja, Arsenal mampu mendominasi permainan serta unggul 1-0 terlebih dahulu. Tetapi Sander tetap tampil luar biasa di bawah mister gawang dan mampu menyelamatkan serangan bertubi-tubi Arsenal. Kalau tak ada Sander di sana, Arsenal mungkin sudah mencetak minim 3 gol. Karena pertahanan yang kokoh Liverpool, Arsenal kemudian lelah untuk menggempur mereka. Michael Owen mengambil kesempatan ini dan mencetak 2 gol yang membuat Liverpool memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Malam itu Owen dipuji karena mencetak gol, tetapi Sander Westerveld dipuji karena menjadi pahlawan Liverpool. 4 hari kemudian, Sander harus kembali beraksi dalam final UEFA Cup 2001 yang mempertemukan Liverpool dengan Alaves. Liverpool tampil sangat baik malam itu dengan langsung memimpin 3-1 di babak pertama. Tetapi tim Spanyol ini tak kenal menyerah dan menyamakan kedudukan di babak kedua menjadi 4-4. Malam itu kedua kiper terlihat sangat lemah, tapi di babak perpanjangan waktu, Sander menunjukkan kelebihannya dengan menghalau beberapa peluang emas Alaves. Sebaliknya di menit ke-116, pemain Alaves, Geli, mencetak gol bunuh diri yang membuat Liverpool akhirnya unggul 5-4 dan kembali mengangkat trofi di tahun 2001 ini. Tetapi cerita indah Sander bersama Liverpool kemudian berubah di musim ketiganya di Anfield. Pada laga pekan pertama Liga Inggris 2001-2002, Liverpool kontra West Ham United. Di pertandingan ini, Sander tak diturunkan Hollier. Pelatih asal Prancis itu lebih memilih Pegui Axpekha. Di laga pekan berikutnya, Sander barulah turun saat Liverpool melakoni laga tandang kontra Bolton Wanderers. Disinilah awal dari malapetaka tersebut. Dalam laga yang dimenangi Bolton dengan skor 2-1 itu, Sander membuat blunder parah. Sander gagal mengantisipasi tendangan Dan Holdsworth, pencetak gol kedua Bolton. Ceritanya Holdsworth menendang bola dari luar kotak penalti. Dari pandangan mata, bola tersebut harusnya bisa ditangkap dengan mudah oleh Sander. Namun nahas, bola malah lepas dari pelukannya dan masuk ke gawangnya. Laga melawan Bolton itu menjadi laga terakhir Sander di laga resmi Liverpool. Tanpa basa-basi, Hollier langsung menurunkan pangkat Sander dari kiper utama menjadi kiper cadangan. Kala itu bursa transfer musim panas masih dibuka. Hollier pun tak tanggung-tanggung untuk membeli 2 kiper baru sekaligus. Mereka adalah Jerzy Dudek dan Chris Kirkland.
Sepanjang musim 2001-2002, Sander adalah kiper yang paling jarang main untuk Liverpool. Cuma 3 kali. Dudek 49 kali main, sedangkan Kirkland dan Aspechat masing-masing 4 kali. Sander kemudian juga ditempatkan sebagai kiper keempat dan semakin mengucilkannya. Pada musim berikutnya, Sander kemudian memilih untuk hengkang ke Liga Spanyol bersama Real Sociedad. Dirinya menjadi pilihan utama di sana dan berhasil membuat Real Sociedad bersaing di papan atas. Nama-nama seperti Darko Kovacevic, Nihat Kaveci, dan Xabi Alonso menjadi rekan-rekan Sander yang hampir saja membawa Sociedad menjuarai Liga Spanyol di musim 2002-2003. Mereka hanya kalah 2 poin dari Real Madrid, Galacticos, dan menempati posisi kedua di La Liga. Pada musim 2004-2005, Sanders kemudian dipinjamkan ke Real Mallorca. Tetapi dia hanya tampil 6 kali, kemudian memutuskan untuk kembali ke Liga Inggris di musim berikutnya bersama Portsmouth. Tetapi hal menarik kemudian terjadi. Dirinya meminta dipinjamkan ke Everton dan ingin menunjukkan penampilan terbaiknya sebagai rival Liverpool. Sayang usahanya tersebut gagal, dan dia pun hanya diturunkan Everton sebanyak 2 kali. Setelah dari Everton, Sanders kemudian memperkuat beberapa klub lagi, seperti Almeria, Sparta Rotterdam, Monza, dan Ajax Cape Town. Pada tahun 2013, Sanders Westerveld akhirnya memutuskan untuk pensiun. Untuk tim nasional Belanda, Sanders hanya dipanggil sebanyak 6 kali, dan dia pun harus rela berada dalam bayang-bayang Edwin van der Sar. Kiper ini sebenarnya adalah spesialis penyelamatan tendangan penalti, tetapi tidak pernah diturunkan di momen tersebut. Fans Liverpool akan selalu mengenang Sanders Westerveld sebagai pahlawan mereka yang mampu mengangkat Liverpool dari keterpurukan di awal 2000-an. Sanders berhasil membawa Liverpool menjuarai Piala FA, Piala Liga Inggris, dan Piala UEFA pada musim 2000-2001. Selain itu, dia juga mengawal gawang Merseyside Merah kala memenangi Piala Super UEFA dan Charity Shield.